Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga sehat semua dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Semua masuk semua ya. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin tentang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dimulai dari tahun 1830 sampai 1877. Tujuan dari sistem tanam paksa ini itu untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Yang kedua untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, ada yang tahu nggak gubernur jenderal siapa atau namanya siapa yang memimpin sistem tanam paksa ini? Oke, kalau itu Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem tanam paksa ini merupakan permainan dari Belanda untuk menguras harta atau kekayaan alam di Indonesia untuk memperkaya negeri atau memperkaya pihak Belanda itu sendiri. Jadi pertamanya itu Belanda membuat aturan atau peraturan sistem tanam paksa, seperti contohnya bekerja selama 66 hari di tanah milik Belanda atau tanah milik petani. Tapi dalam kenyataannya, dalam sistemnya atau pelaksanaan sistem tanam paksa itu sendiri, Belanda meminta petani untuk bekerja kepada Belanda itu lebih dari 66 hari. Jadi sudah melenceng dari aturan yang dibuat oleh Belanda sendiri. Terus contohnya yang kedua, jika ada hasil panen yang berlebih, itu akan diberikan lagi oleh petani. Tapi dalam kenyataannya atau realitanya, hasil yang lebih tadi diambil oleh Belanda sendiri. Terus ada banyak lagi seperti kerugian gagal panen, itu juga yang menanggung petani Indonesia atau pribumi. Jadi kenapa sistem tanam paksa itu sangat merugikan pribumi Indonesia atau rakyat Indonesia? Karena aturan yang dibuat dengan realitanya itu berbeda jauh atau tidak ada kesinambungan. Dan seperti halnya tanah yang petani tidak mempunyai tanah atau sawah, dia harus mengerjakan tanah, juga membayar pajak, seperti itu. Terus yang ditanam itu hasil itu seperti kopi, gula, nila, serta taruh. Nah, ini banyak petani Indonesia yang belum mengetahui caranya menanam ini. Jadi awal-awalnya kayak banyak kegagalan seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ya. Jadi pada masa sistem tanam paksa ini sudah diberatkan dengan penanaman kopi seperti penanaman tanaman yang seperti ini, terus harus membayar pajak, harus
mengganti rugi jika terjadi kegagalan panen, terus kerja yang tidak diberi upah, kelaparan terjadi di mana-mana. Dan pada saat sistem tanam paksa ini, petani juga diberatkan dengan tanggung jawab untuk mengirim hasil tanaman ini, hasil panen ini. Sedangkan pada saat ini belum ada transportasi untuk mengirim hasil panen ini atau tanaman ini. Ada sih sebenarnya kayak di pabrik gula itu kayak kereta yang ditarik oleh manusia, dan itu hanya boleh dinaiki pejabat-pejabat kolonial. Jadi susahnya di situ Belanda sudah membuat sistem seperti ini, mengambil seluruh kekayaan, terus belum lagi kelaparan terjadi di mana-mana, tidak ada imbal balik ke petani Indonesia. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh Gubernur Johannes van der Bos ini dikritik oleh Dewes Dekker secara besar. Nah, kritikannya itu kayak kenapa aturan dibuat itu beda jauh dengan realitanya, ya kayak seperti tadi, kerugian jika terjadi kegagalan panen rugi ditanggung oleh pihak kolonial, nyatanya tidak ditanggung oleh pihak pribumi. Terus apa lagi ya, ada yang tahu apa lagi, kayak seperti kayak tanah, petani udah punya tanah satu kotak seperti ini, yang katanya 1/4 itu ditanami oleh ini kopi, gula, nila, dan alumini. Nyatanya dalam realitanya semua ini harus ditanami oleh ini. Jadi para petani itu ya kayak gak berani karena itu Belanda kejam sekali. Jadi kayak mintanya 1/4, tapi yang diminta itu semua, dan masih dikenakan pajak seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi. Dari sistem tanam paksa ini, Belanda mengeruk banyak kekayaan, terus memiliki kemajuan perekonomian, perdagangan, dan itu yang menghasilkan kekayaan itu adalah rakyat-rakyat pribumi yang dibudaki oleh Johannes van der Bos atau pihak Belanda sendiri. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk tugasnya, silakan bentuk kelompok dengan terdiri dari 6 anggota yang bikin makalah tentang sistem tanam paksa dan membuat PowerPoint tentang sistem tanam paksa, boleh disertakan gambar atau video yang minggu depan yang kalian akan presentasikan minggu depan dan akan kita bahas lebih lanjutnya. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.